Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Saudara seiman rahimani wa rahimakumullah ajmain. Kita masuk pada pembahasan berikutnya tentang sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sekarang masuk pada sunnah ketika buang hajat. Salah satu kegiatan atau aktivitas manusia adalah setiap harinya dia buang hajat. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana sunnah-sunnahnya. Di antara yang pertama adalah al-dzikru 'inda dukhulil khala. Zikir atau berdoa ketika masuk WC. Sebagaimana disebutkan dalam Sahihaini dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala qala. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau mau masuk ke WC, beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari setan laki-laki dan setan perempuan. Ini ketika mau masuk WC, jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Biar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ketika buang hajat, hendaknya dia tidak menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Kapan? Ketika dia mungkin di padang mahsyar atau di tanah yang luas. Artinya tidak di bangunan. Ini hendaknya dia tidak menghadap ke kiblat atau membelakangi kiblat. Dasarnya adalah dalam hadis sahihain dari Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, idza ataitum al-gha'ita fala tastaqbilul qiblah. Apabila kalian buang hajat, maka janganlah menghadap ke kiblat. Wala tastadbiruha, dan juga jangan membelakangi kiblat. Walakin syarriku aw gharibu, tetapi menghadaplah ke timur atau ke barat. Duh, kok ini malah suruh ke timur atau ke barat? Iya, karena ini kaitannya dengan ketika Nabi SAW di Madinah. Maka kalau berada di Madinah, kalau menghadap ke selatan berarti menghadap kiblat. Kalau menghadap ke utara berarti membelakangi kiblat. Maka suruh syariku au gharibu. Kalau di Indonesia ini karena kiblat kita ada di sebelah barat, maka jangan menghadap ke barat atau jangan menghadap ke timur. Ini. Jadi seperti itu. Kemudian dalam riwayat lain dikatakan, dalam riwayat Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah SAW bersabda, idza jalasa ahadukum ala hajatihi fala yastaqbil al-qiblah wala yastadbiruha. Apabila salah seorang di antara kalian buang hajat, maka jangan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Berarti kalau di Indonesia silakan menghadap ke utara atau ke selatan. Ini di Indonesia. Kemudian adapun terkait ketika di bangunan, memang ketika di bangunan itu ada sebuah riwayat di mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah buang hajat di sini. Dalam Sahihain dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, irtaqaitu fawqa dhahri baiti Hafsah. Suatu hari aku melihat di rumah Hafsah di ba'di hajati, untuk satu keperluan. Fara'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu. Dia buang hajat buat mustadbirul qiblah, membelakangi kiblat, mustaqbilas Syam, menghadap ke Syam. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam membelakangi kiblat dan menghadap ke Syam. Ini di mana? Ketika di dalam bangunan. Berarti di sini
Nabi SAW pernah melakukan buang hajat membelakangi kiblat ketika di dalam bangunan. Ini menunjukkan boleh ketika di dalam bangunan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah wujub tadhhir. Wajibnya untuk bersuci ketika buang hajat. Ini sunnah Nabi SAW dan ini hukumnya wajib membersihkan. Di mana diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, "Marra Rasulullah SAW ala qabraini." Suatu hari Nabi SAW melewat pada dua kuburan. Kemudian mengatakan, "Innahuma yu'adziban." Sesungguhnya keduanya itu lagi diadab. "Wa ma yu'adziban fi kabirin." Dan tidaklah keduanya diadab karena urusan yang besar. Sebenarnya itu ya dilihat oleh kasat mata itu ada perkara yang kecil. Amma hadza fakana la yastanzihu. Adapun yang pertama, dia tidak membersihkan min baulihi, dari kencingnya. Berarti kalau kencing nyusewu, ya, kencing sudah sambil berdiri, kemudian nyusewu menghadap ke ban, kemudian tidak nyuci, tidak dibersihkan, ini nanti khawatir terkena ancaman mendapatkan siksaan di alam barzah, di alam kubur. Wa amma hadza fa innahu kana yamshi bin namimah. Adapun yang kedua, ada orang yang disiksa. Yang pertama karena tidak membersihkan kencingnya, kemudian yang kedua karena dia itu kehidupannya berjalan ke sana sini dengan mengadu domba. Ya, akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil pelepah korma, kemudian dibelah, ya, dibelah menjadi dua, kemudian ditancapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pelepah korma tersebut. Ya, fakhorasa ala hada wahidan wa ala hada wahidan, ditancapkan satu, kemudian satu ditancapkan pelepah kurma yang masih muda. Tsumma qala la'allahu yukhaffif 'anhuma ma lam yabasa. Semoga ini akan meringankan sisanya selama belum kering. Ini adalah mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, keusahaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di mana beliau menancapkan kurma yang basah. Jadi intinya diantara adab etika ketika buang hajat adalah dia membersihkan kencingnya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.